Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan jemaat yang ada di rumah maupun di mana saja. Ibadah Minggu tanggal 5 April 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Heru Sumboto. Sebelum ibadah Minggu Palmarum akan dimulai, akan kami bacakan warta Jemaat GKJ Maguwarjo. Diinformasikan kepada warga GKJ Maguwarjo bahwa ibadah Jumat Agung dan Paskah akan dilakukan juga dengan online. Saat ibadah Jumat Agung akan diadakan perjamuan kudus dengan pengaturan yang akan di-share ke warga. Perjamuan kudus pada saat Jumat Agung 2020. Jemaat yang terkasih, marilah kita saat hening sejenak sebelum ibadah dimulai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Palma. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dieluk-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang mengambarkan pakaian di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita ikut menyambutnya. Jemaat yang terkasih, dimohon berdiri, kita nyanyikan lagu NKB 74, Hosana. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk nyanyian syukur. Kita nyanyikan lagu Segala Kemuliaan.
Raja Maha Murah, pemberi anugerah. Kita masuk litani pengakuan dosa. Pembacaan hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkaan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami pada sesama kadang semu dan bersyarat. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar, namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan KJ 29, Di Muka Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah Tuhan yang akan kita dengar di dalam kesaksian kitab Yesaya 42 ayat 3 dan ayatnya yang keempat yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama-sama kita akan nyatakan kesanggupan kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 183, bait yang pertama dan yang kedua. Menjulangnya ke atas
umat Isa menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelang yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekam. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan mendoa kini berseri, terurat darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudara apa yang menjadi penyataan karya Allah di atas bukit Kalah melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Memasuki Minggu Palmarum pada saat ini, tentu kita diajak bersama-sama untuk memperhatikan akan sikap keberadaan di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing, supaya ketika kita melihat karya Allah di bukit Kalah itu, pada saat ini pula kita beroleh satu hikmat yang akan menuntun kita semua di dalam suatu perubahan sebagaimana yang Tuhan Allah kehendaki. Mari kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa. Engkau Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyembah, kami memuji dan memuliakan akan setiap karya tuntunan Tuhan. Kami sungguh mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Allah, ketika kami mengingat dan menguduskan akan hari Sabat-Mu, sebagaimana pada hari ini kami bersama-sama melaksanakan ibadah Minggu Palmarum ini. Engkau sendiri yang beserta dengan kami semua. Ketika kami boleh dapat mempersiapkan diri kami dengan sebaik-baiknya untuk menghayati akan setiap karya Tuhan, sebagaimana yang Engkau nyatakan ribuan tahun yang lalu melalui pengorbanan, kesengsaraan, penderitaan anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah di dalam memasuki Minggu Palmarum ini, kami semakin dikuatkan untuk boleh dapat menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Begitu pula semakin dikuatkan ketika kami harus menghadapi situasi keadaan kami yang pada saat ini sedang dalam pandemi sehubungan dengan virus COVID-19 tahun 2020 ini. Kami mohon kiranya Engkau sendiri yang berkenan memberkati kami semua ketika kami hendak mendengarkan akan pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Seluruh jemaat Tuhan, warga Gereja Kristen Jawa Maguwarjo yang saat ini dengan mendengarkan dan sedang mempersiapkan diri mereka dengan sebaik-baiknya, kiranya Roh Kudus menolong kami semua. Inilah yang menjadi permohonan kami, di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini adalah di dalam kitab Injil Matius 21. Kitab Injil Matius 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Di dalam Lembaga Alkitab Indonesia diberikan satu judul, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Kitab Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage,
yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Salam. Damai sejahtera Kristus selalu ada pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saat ini sedang bersama-sama di dalam suatu kebahagiaan, kesukacitaan ketika kita berada di keluarga kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, memasuki Minggu Palmarum tahun 2020 ini, kita diajak untuk melihat sejenak keberadaan kehidupan kita, keberadaan diri kita saat ini. Terutama di dalam suatu keadaan di mana kita semua berada di dalam suasana pandemi terkait dengan adanya virus COVID-19 yang pada saat ini tentu meresahkan bagi banyak orang. Dan di dalam memasuki Minggu Palmarum ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, walaupun di dalam suasana pandemi virus COVID-19 ini tidak akan mengurangi makna penghayatan kita memasuki Minggu Palmarum ini. Walaupun di dalam serangkaian agenda kegiatan selama Minggu Palmarum ini tidak sepenuhnya kita mengikuti atau menghadiri ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana di dalam ibadah Kamis Putih ada agenda pembasuhan kaki. Begitu pula di dalam ibadah Jumat Agung ada sakramen perjamuan kudus. Pada hari Sabtunya kita bersama-sama memasuki Sabtu Sunyi, dan puncaknya Minggu Palmarum ini pada tanggal 12 April di mana kita bersama-sama bersukacita merayakan akan hari kemenangannya, kebangkitannya dari antara orang mati melalui ibadah Paskah. Sehubungan dengan situasi keadaan pandemi ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, agenda Minggu Palmarum ini tidak sepenuhnya kita laksanakan, tetapi sekali lagi tidak mengurangi akan penghayatan kita memasuki Minggu Palmarum ini. Walaupun di dalam ibadah Kamis Putih yang juga biasanya dilaksanakan pembasuhan kaki ditiadakan. Dan begitu pula pada hari Jumat Agung di mana kita semua
menerima akan pemeliharaan iman melalui sakramen perjamuan kudus. Itu pun ibadah yang kita lakukan sebagaimana ibadah minggu-minggu ini kita lakukan, dan juga masih kita terima pelayanan sakramen perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sehubungan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus pada hari Raya Jumat Agung ini, tentu kita semua harus bisa menyiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Dan ibadah Sabtu Sunyi kita tiadakan, dan kita akan laksanakan ibadah Paskah juga sebagaimana ibadah sebelumnya. Kita ikuti melalui satu aplikasi YouTube, di mana di dalam aplikasi itu kita akan mengikuti siaran tunda ibadah Paskah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang menjadi satu pemahaman kita sehubungan dengan tema Minggu Palmarum pada saat ini, rendah hati tanda anak Tuhan. Inilah tema Minggu Palmarum kita, rendah hati tanda anak Tuhan. Menjadi suatu tema yang akan menuntun kita ke dalam suatu penghayatan memasuki minggu-minggu Palmarum ini. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, rendah hati tanda anak Tuhan, kata rendah hati ini sering kita dengar. Begitu pula ketika kita mempunyai suatu visi misi, di mana di dalam visi misi itu kita diajak untuk bagaimana kita bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan di dalam visi itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita juga memiliki salam 3K kita, di mana di dalam salam 3K kita itu terkait dengan kekeluargaan, kerjasama, dan juga di dalam kerendahan hati. Dan juga kerendahan hati ada di dalam item, salah satu item yang ada di dalam buah roh, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kerendahan hati inilah yang pada saat ini memasuki Minggu Palmarum ini yang menjadi satu tuntunan kepada kita semua, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk supaya kita beroleh hikmat, memahami apa yang menjadi kehendak Allah dan melaksanakan kehendak Allah itu, guna kita boleh dapat menjadi umat kepunyaan Tuhan, keluarga-keluarga Allah, sebagai gereja Tuhan, sebagaimana yang ada di GKJ Maguwarjo ini, yang semakin hari semakin berakar, yang semakin hari juga semakin bertumbuh, dan juga semakin hari boleh semakin berbuah demi dan untuk kemuliaan Allah di dalam diri Sang Kristus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita awali dengan suasana batinia kita. Di dalam kita memasuki atau merasakan situasi keadaan pandemi virus COVID-19 ini, tentu Bapak Ibu, hampir semua orang mempunyai perasaan yang sama. Yaitu di dalam perasaan kejenuhan, yaitu di dalam perasaan kebosanan. Begitu pula barangkali ada suatu sikap was-was, tetapi semuanya itu masih ada. Walaupun kita mempunyai kelemahan, kekurangan di dalam situasi keadaan yang demikian ini, tetapi kita boleh bersyukur Allah atas anugerah Allah melalui iman keyakinan kita kepada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Ada setitik iman keyakinan kita yang menjadi kekuatan, yang menguatkan kita semua, supaya kita berani dan boleh dapat terus melanjutkan kehidupan kita dengan kita mengendalikan diri kita masing-masing melalui anugerah iman dan keyakinan kita kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang menjadi suatu ungkapan perasaan yang demikian ini, tentu itu menjadi suatu pengakuan kita semua bahwa diri kita adalah manusia yang lemah. Diri kita adalah manusia yang lemah. Tetapi di dalam kelemahan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, atau pada saat kita menghadapi satu kejenuhan, atau pada saat kita menghadapi satu kebosanan, apakah kerendahan hati itu masih ada di dalam kelemahan itu? Walaupun kita mempunyai satu kelemahan, kekurangan, yang menjadi satu pertanyaan untuk kita renungkan, apakah di dalam kelemahan, kekurangan itu, kerendahan hati kita di hadapan Allah sebagai anak Tuhan itu masih ada atau
tidak. Inilah yang menjadi suatu harapan bagi kita semua memasuki Minggu Palmarum ini, bahwa kita dikuatkan di dalam kelemahan dan di dalam kekurangan kita melalui apa yang menjadi tuntunan Allah sendiri, sebagaimana yang ada di dalam tema Minggu Palmarum, melalui dan di dalam kerendahan hati sebagai satu tanda bahwa kita semua adalah sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, menyikapi situasi keadaan kita saat ini, tentu sangat dibutuhkan suatu ketegasan, bukan suatu keraguan-raguan. Dibutuhkan suatu kepastian di dalam sikap perbuatan kita, di dalam suatu pengambilan keputusan pilihan di dalam kehidupan kita, bukan di dalam suatu kebimbangan. Apabila terjadi di dalam situasi dan keadaan yang demikian ini, Bapak Ibu, tidak adanya sikap rendah hati itu. Di dalam situasi keadaan yang demikian ini, apa yang terjadi jika sikap rendah hati sebagai tanda anak Tuhan itu tidak ada di dalam diri umat Tuhan? Mungkin itu yang menjadi suatu alasan atau penyebab di mana banyak orang mengabaikan apa yang menjadi himbauan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, supaya apa yang menjadi himbauan tentang sosial atau physical distancing, menjaga jarak, begitu pula tidak berada di dalam suatu kerumunan, dan seterusnya. Jikalau sikap rendah hati tidak ada di dalam kelemahan, di dalam kekurangan ini, barangkali himbauan itu akan diabaikan. Tetapi di dalam kerendahan hati inilah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan di dalam himbauan pemerintah itu, supaya memutus mata rantai penyebaran virus ini boleh terjadi dan dilakukan secara bersama-sama. Tentu inilah yang membuat kita akan semakin memahami bahwa apa yang menjadi satu perenungan kita memasuki Minggu Palmarum dengan tema rendah hati tanda anak Tuhan, yang boleh dapat menguatkan kita di dalam kelemahan kekurangan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu rasa was-was itu juga menjadi suatu kekurangan, menjadi suatu kelemahan di dalam situasi ini. Tetapi kalau misalnya rasa was-was itu kita biarkan, sehingga itu membatasi dan membuat kita tidak bisa mengendalikan diri kita, tentu itu juga akan mengabaikan karya kuasa Allah di dalam karya Roh Kudus, di dalam kehidupan kita yang sebenarnya saat ini sedang berkarya di dalam kita, di dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam perasaan was-was, tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tidak akan mengabaikan atau mengalahkan kuasa karya Roh Kudus yang saat ini sedang bekerja atas diri dan di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi suatu pemahaman yang akan kita temukan di dalam pembacaan kitab Injil Matius 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 ini. Kita sudah membaca dan kita sudah sering mendengar akan kesaksian firman Tuhan ini. Ketika Tuhan Yesus hendak memasuki Yerusalem, dan berhenti di sebuah dusun Betfage. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bayangkan. Ketika mendekati kota Yerusalem, atau ketika berhenti di desa Betfage sebelum Yerusalem, rombongan Tuhan Yesus ini berhenti. Dan ketika rombongan ini berhenti, Tuhan Yesus menyuruh 2 orang untuk pergi ke Yerusalem. Sebelum pergi ke Yerusalem, tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh 2 utusan itu untuk mencari seekor keledai betina yang pada saat itu sedang tertambat
di dekatnya juga ada anaknya. Dan apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus pada saat itu? Jikalau ada orang yang bertanya, Tuhan membutuhkan dan akan mengembalikan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, begitu seterusnya di dalam kisah Matius 21. Tetapi yang akan kita coba pahami, ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan berhenti di desa Betfage dan menyuruh 2 orang di sebuah dusun dekat sebelum Yerusalem, pada saat itu tentu ada perasaan. Kalau misalnya perasaan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita lihat dari sudut pandang kita. Dari sudut pandang kita. Sebelum Yesus memasuki Yerusalem, dilihat dari sudut pandang kita. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara akan mengatakan banyak hal yang dirasakan oleh Yesus pada saat itu. Sebab ketika ia akan memasuki Yerusalem, ia tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem. Sebelum segala sesuatu terjadi di Yerusalem, tentu dari sudut pandang kita banyak hal yang dirasakan oleh Yesus pada saat itu. Mungkin Yesus pada saat itu dari sudut pandang kita merasakan akan adanya suatu ketakutan. Mungkin dari sudut pandang kita, Tuhan Yesus pada saat itu juga terbersit suara di hati nuraninya supaya melarikan diri. Dan macam-macam. Perasaan yang terjadi yang berkecamuk sebelum memasuki Yerusalem dan tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu dari sudut pandang kita. Tetapi di dalam Alkitab ditunjukkan bahwa dia, Tuhan kita Yesus Kristus tidak takut. Ia memasuki Yerusalem dengan keledai betina yang berjalan bersama dengan anaknya. Ia tidak takut memasuki kota Yerusalem dan ia tidak melarikan diri dari apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Dan begitu pula dia menguatkan diri atas apa yang akan terjadi di Yerusalem kemudian. Dan inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menjadi satu pertanyaan dari sudut pandang kita dan juga menjadi pertanyaan kita semua saat ini. Sekarang kalau itu terkait dan dikaitkan dengan kerendahan hati, sebenarnya pertanyaannya adalah apakah sikap rendah hati itu menjadi keinginan manusia ataukah sikap rendah hati itu menjadi keinginan Tuhan? Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara mengatakan kalau keinginan hati itu dari manusia, tentu tidak ada orang yang ingin mendapatkan suatu celaka. Jelas dia akan melarikan diri. Kalau kerendahan hati itu berasal dari manusia, tentu itu akan dihindarkan oleh manusia. Karena di dalam kerendahan hati itu hanya akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, yang tidak mendatangkan suatu kebahagiaan bagi manusia. Tetapi kalau kerendahan hati itu kita katakan berasal dari keinginan Tuhan, maka sikap rendah hati di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, dan di dalam situasi dan keadaan yang tahu kita apa yang akan terjadi di dalamnya. Kalau itu keinginan Tuhan, maka kita akan menyertakan kerendahan hati itu di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, ataupun di dalam situasi di mana kita tahu apa yang akan terjadi di dalam situasi itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita tahu dan kita meyakini bahwa kerendahan hati itu menjadi keinginan Tuhan, supaya kita semua memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kebenarannya, yaitu memahami kebenaran Allah ketika masa-masa kesengsaraan Yesus pada saat itu. Begitu pula memahami kebenaran ketika kita menjalankan roda kehidupan kita ini dan menyatakan kerendahan hati di dalam situasi kekurangan dan kelemahan kita. Kebenaran itu akan dinyatakan. Saya akan mengambil kebenaran di dalam kerendahan hati itu di dalam kitab Amsal. Bapak Ibu,
Kitab Amsal 22 ayatnya yang keempat di sana dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Inilah yang menjadi sesuatu hal, yang menjadi suatu kebenaran yang akan dinyatakan oleh Allah ketika kita menyatakan kerendahan hati itu di dalam kekurangan, di dalam kelemahan, di dalam situasi yang di mana kita tahu apa yang terjadi di dalam situasi itu. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita menghadapi atau berada di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mungkin kita semua merasakan satu ketakutan. Begitu pula banyak orang yang merasakan ketakutan. Tidak hanya sekedar takut menghadapi satu kemaut, tidak hanya sekedar takut menghadapi suatu kematian, tetapi juga ada takut kehilangan kekayaan, kehormatan, bahkan kehidupannya itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, tanpa Tuhan, kehidupan kita tidak memiliki tujuan. Sekali lagi, kalau misalnya kita takut kehilangan akan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan di dalam situasi keadaan yang demikian ini, itu sama saja kita hidup tanpa Tuhan, tidak memiliki satu tujuan. Tanpa tujuan, kehidupan kita tidak memiliki makna, dan juga tanpa makna, kehidupan kita tidak akan memiliki harapan. Apakah kita akan biarkan ketakutan ini menggerogoti apa yang menjadi kekayaan kasih karunia Tuhan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sepanjang dan di dalam kehidupan kita? Kita menjadi orang-orang yang kaya di dalam kasih karunia-Nya. Begitu pula kehormatan ketika kita menjadi orang-orang yang ditebus melalui dan di dalam pengorbanan Sang Kristus. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang memiliki satu kehormatan di mata Allah. Dan juga memiliki satu kehidupan, di mana kehidupan itu sudah disediakan di dalam satu kekalan, melalui jalan pengampunan di dalam diri anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membiarkan ketakutan itu menggerogoti di dalam situasi yang lemah, yang situasi yang sedang di dalam suatu keprihatinan bersama ini, tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan kehilangan semuanya itu. Tetapi jikalau kita tidak membiarkan ketakutan itu, kita mengakui bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam kehidupan kita masih tetap memiliki satu tujuan. Kita masih tetap memiliki suatu tujuan. Di dalam satu tujuan itu kita akan memiliki satu makna di dalam kehidupan itu. Dan di dalam makna kehidupan itulah yang membuat kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya akan menjadi satu kehidupan yang berpengharapan. Iman keyakinan kita kepada Tuhan menjadikan kehidupan kita bermakna dan berpengharapan. Agar kehidupan kita bermakna dan berpengharapan, oleh karena itu mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mengambil beberapa hal dari bacaan firman Tuhan yang ada di dalam kitab Injil Matius 21 ini, ayat 1 sampai ayat 11 ini. Yang pertama, mari kita melihat akan suatu kuasa penyertaan Allah sebagai kuasa kekuatan dan yang menguatkan Yesus pada saat itu. Pada saat ini kita semua meyakini akan kuasa penyertaan itu ada. Dan kuasa penyertaan itu menguatkan setiap diri Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saat ini bersama-sama dengan keluarga. Kuasa penyertaan itu masih menguatkan keluarga-keluarga kita. Mari kita lihat Bapak Ibu. Kuasa penyertaan Allah yang menguatkan keluarga-keluarga kita. Di dalam suasana pandemi virus ini Bapak Ibu, kita sering bertemu, sering berkumpul, sering berkomunikasi, yang semakin hari semakin erat satu dengan yang lainnya. Kalau biasanya di dalam kehidupan sebelumnya, barangkali komunikasi, keeratan atau kedekatan emosional di dalam keluarga, barangkali agak berkurang. Tetapi saat ini Bapak Ibu, di dalam kuasa penyertaan,
yang menguatkan kita semua, kita semakin merasakan kedekatan emosional di dalam relasi keluarga kita masing-masing. Dan oleh karena itu inilah yang membuat kita tahu kenapa Tuhan kita Yesus Kristus memasuki Yerusalem pada saat itu. Merasakan dan meyakini akan kuasa penyertaan yang menguatkan dia. Walaupun Yesus tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem, walaupun Yesus tahu apa yang akan dialami di Yerusalem, ia akan berhadapan dengan kesengsaraan, dia akan berhadapan dengan caci maki, dia akan berhadapan dengan siksaan, bahkan dia akan berhadapan dengan penyaliban hingga kematiannya. Bahkan ia tahu akan dikuburkan. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kuasa penyertaan Allah yang menguatkan Tuhan Yesus pada saat itu juga menguatkan kita pada saat ini. Kuasa penyertaan itu ada di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan keadaan pandemi virus COVID-19 ini bukan berarti kita semakin renggang, bukan berarti kita semakin jauh, walaupun ada himbauan distancing oleh pemerintah. Tetapi di dalam kuasa penyertaan Allah di dalam setiap kehidupan keluarga kita, kita semakin merasakan suatu kedekatan emosional yang membuat kita bisa merasakan dan memiliki kemenangan menghadapi situasi seperti sekarang ini. Yang pertama, kuasa penyertaan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, memasuki kota Yerusalem, dia naik keledai betina. Dia naik keledai betina yang berjalan juga bersama dengan keledai betina, yaitu induknya, anaknya juga menyertainya. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa artinya ini? Apa artinya? Yesus datang ke Yerusalem yang tahu di mana ia akan datang mendapatkan kesengsaraannya, yang ia tahu sebenarnya di Yerusalem ia akan menghadapi caci maki, hinaan dan seterusnya. Tetapi ia datang dengan seekor keledai betina. Kenapa kok tidak naik kuda? Ataupun alat-alat transportasi lainnya. Tetapi di dalam Alkitab ini, di dalam firman Tuhan ini tidak ditunjukkan. Ia datang ke Yerusalem. Ia datang naik keledai betina. Itu artinya ia datang dengan damai. Dia datang untuk memberi kedamaian. Begitu pula kehadirannya juga untuk mendamaikan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, pemahaman tentang seekor keledai betina ini dipahami sebagai kedatangannya yang membawa damai. Begitu pula kedatangannya untuk memberi kedamaian, dan kedatangannya itu akan berarti akan mendamaikan umat manusia dengan Tuhan Allah. Sebab dialah sang pendamai itu sendiri. Ketika pandemi seperti ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, apakah arti kedatangannya dengan damai itu tadi kita pahami? Masih ada di dalam iman keyakinan kita? Masih ada di dalam suasana batinia kita? Bukankah dia datang dengan damai untuk memberi kedamaian dan mendamaikan manusia dengan Tuhan Allah? Apakah makna kedamaian itu masih melekat, masih menjadi satu pemahaman kita di dalam memasuki atau menghadapi suasana pandemi virus COVID-19 ini? Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika ia datang sebagai sang pendamai itu sendiri, tentu itu akan membuat kita tidak membiarkan kecemasan, ketakutan di dalam kita menjalani roda kehidupan kita sehubungan dengan situasi sekarang ini. Mari kita rasakan kedamaian itu. Ketika kita mempunyai iman keyakinan kepada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tumbuh kembangkan, mari kita hidupkan bahwa dia datang sebagai sang pendamai itu sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, berangkat dari ayat yang ke-11. Di sana orang banyak di Yerusalem itu menyerukan suatu pengakuan, inilah Nabi Yesus. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, apakah di dalam saat ini kita masih memiliki satu pengakuan
bahwa dialah Sang Mesias itu. Kalau dari orang banyak itu belum mengenal Sang Mesias, tetapi mempunyai satu pengakuan dialah Nabi Yesus dari Nazaret Galilea di Galilea itu. Tetapi pada saat ini kita bertanya pada diri kita, ketika kita menghadapi situasi keadaan yang demikian ini, apakah masih ada pengakuan dia Sang Mesias untuk kita semua? Jikalau Bapak Ibu dan saudara-saudara kita masih mempunyai Sang Mesias menjadi satu pengakuan bagi kita semua, kita boleh dapat menemukan satu hikmat kehendak Allah di dalam situasi ini, supaya situasi keadaan pandemi virus COVID-19 ini menjadi situasi dan keadaan untuk semakin mengasah iman keyakinan kita melalui dan di dalam pengakuan bahwa dialah penyataan Allah akan kekuatan Allah, bahwa dialah Sang Pendamai itu dan dialah Sang Mesias di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau itu menjadi suatu keadaan yang semakin mengasah dan menguji keimanan kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita masuk di dalam satu perenungan, memasuki Minggu Palmarum ini, kerendahan hati sebagai tanda anak Tuhan. Dengan hikmat firman Tuhan, kita semakin diberkati sebagai anak-anak Tuhan yang rendah hati, dan berkat itu yang membuat kita semakin dimampukan untuk supaya kita bersabar, dan supaya juga dimampukan kita berserah diri, dan supaya kita dimampukan untuk selalu tetap bersyukur dalam keadaan apapun demi dan untuk kemuliaan Allah di dalam diri anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memasuki Minggu Palmarum ini. Selamat memasuki Minggu Palmarum dengan penuh sukacita di dalam kesabaran kerendahan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk ke dalam saat teduh. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga, karena kita bersatu dengan Kristus. Tak
Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa. Engkaulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami meyakini akan setiap tuntunan karya Tuhan yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami sungguh mengucapkan puji dan syukur kepada-Mu ya Allah. Ketika kami sadar akan kekurangan kelemahan kami, lebih-lebih ketika kami sadar berada di dalam situasi dan keadaan yang memprihatinkan atau mencemaskan ini. Tuntunan karya kuasa Tuhan masih Tuhan Allah nyatakan kepada kami semua. Memasuki Minggu Palmarum ini ya Tuhan, Engkau sangat mengendaki di dalam sikap kerendahan hati. Ada suatu kekayaan kasih karunia, ada satu kehormatan menurut ukuran Tuhan, dan kehidupan yang Tuhan Allah sendiri perkenankan. Biarlah di dalam sikap kerendahan hati ini menjadi suatu penyerahan diri kami, supaya kami boleh dapat melewati akan masa-masa sulit, di mana banyak orang memiliki suatu kecemasan, kekhawatiran akan suatu kehidupan di dunia ini. Tetapi di dalam keadaan hati, kami semua boleh dapat menerima akan pelindungan kuasa Allah yang kami yakini, yang kami imani di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan kami, supaya kami boleh dapat meneruskan, boleh dapat menghadapi situasi keadaan apapun, di dalam suatu kerendahan hati sebagai anak-anak-Mu. Kiranya Engkau mampukan kami, supaya kami tidak meninggalkan
apa yang menjadi kuasa penyertaan-Mu ya Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi kami. Kiranya Engkau yang menolong kami semua, anak-anak-Mu di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, boleh dapat belajar di dalam situasi, keadaan apapun, terutama di dalam kekurangan dan kelemahan kami semua. Kami meyakini akan suatu ganjaran di dalam kekayaan kasih karunia. Begitu pula di dalam ganjaran kehormatan dan di dalam kehidupan yang Tuhan kehendaki. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan, yang menuntun kami semua memasuki Minggu Palmarum ini, di dalam penyerahan diri kami, di dalam penyesalan dosa-dosa kami, supaya kami tetap dapat belajar. Melalui dan di dalam kerendahan hati ini kami bisa bersabar. Kami bisa menyerahkan segala sesuatunya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan juga kami boleh bersyukur kepada apa yang menjadi kasih kemurahan Tuhan kepada kami. Kami menyerahkan dan mohon berkat pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk setiap orang yang saat ini sedang menghadapi satu penderitaan situasi keadaan ini. Keluarga korban yang meninggal oleh karena virus COVID-19 ini, kiranya Engkau sendiri yang berkenan menguatkan dan memberikan penghiburan kepada mereka. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan satu hikmat, supaya boleh dapat mengendalikan diri di dalam satu kesabaran dan penyerahan diri, melalui dan di dalam sikap yang merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Begitu pula kami mohon kiranya Engkau sendiri yang berkenan memberkati upaya-upaya pemerintah dengan segala jajaran yang ada, di dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan, sungguh-sungguh boleh dapat menolong bagi semua umat Tuhan, terutama yang ada di bumi pertiwi Indonesia ini. Kiranya Engkau yang menjagai kami, kiranya Engkau juga yang mengampuni dan mengasihi kami semua. Kami meyakini akan kehidupan kami yang bermakna dan berpengharapan oleh karena anugerah iman keyakinan kami melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah di dalam hikmat memasuki Minggu Palmarum ini ya Tuhan, kami semakin dikuatkan di dalam iman keyakinan kami yang semakin berakar. Begitu pula kami semakin dikuatkan supaya iman keyakinan kami semakin bertumbuh di dalam situasi apapun. Dan juga kami bisa bersaksi sebagai satu bentuk perwujudan akan buah-buah kesaksian, buah-buah iman keyakinan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami semua. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati setiap orang yang terlibat di dalam upaya-upaya untuk menegakkan apa yang menjadi kebaikan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya Engkau juga berkenan memberikan suatu pertolongan ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi suatu kekhawatiran yang besar akan kehidupan masa depan mereka, akan kehidupan hari esok mereka. Kami meyakini akan berkat Tuhan senantiasa Tuhan turunkan, untuk supaya apa yang menjadi kekhawatiran kecemasan itu tidak akan menjadi suatu penghambat ketika anak-anak-Mu ini berserah bersyukur atas kemurahan kasih karunia Tuhan. Kami menyerahkan memasuki Minggu Palmarum ini ya Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GKJ Maguwarjo beserta warga tamu, dan juga setiap orang yang mendengarkan akan siaran tunda ibadah Minggu Palmarum ini, beroleh akan suatu berkat yang luar biasa yang berasal dari Tuhan sendiri. Biarlah berkat Minggu Palmarum ini memberikan dan menyatakan akan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga menguatkan bagi kami semua, supaya kami boleh dapat bersyukur kepadamu ya Allah. Engkaulah Tuhan Allah yang menghendaki kami semua, yang mengajari kami semua supaya kami tetap memiliki kerendahan hati sebagai anak-anak Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah yang memberkati dan yang memiliki suatu kuasa di dalam kehidupan yang saat ini sedang kami jalani bersama-sama di bumi pertiwi Indonesia ini. Jikalau banyak aktivitas yang sementara ini dihentikan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan memberkati kebijakan ini. Segala sesuatu kami yakin ada di dalam rencana dan kuasa-Mu. Kiranya apa yang menjadi kebenaran Tuhanlah yang semakin dinyatakan, ditegakkan di dalam kehidupan setiap orang yang beragama, yang berkeyakinan kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terutama di dalam diri kami melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus.
menegakkan akan suatu kebenaran, ini kiranya boleh dapat kami saksikan dengan sepenuh hati. Bapa, inilah yang menjadi ungkapan penyerahan diri kami, ungkapan syukur terima kasih kami ketika Engkau berhikmat kepada kami semua, supaya kami kuat di dalam kerendahan hati sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kami meneruskan akan perjalanan kehidupan kami masing-masing. Semuanya ini kami mohon, di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu saudara yang terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari 2 Tawarikh 31 ayat 12a yang berbunyi demikian. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan perpuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Untuk mengiringi persembahan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 367 bait pertama dan kedua, Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat dimohon berdiri. Mari Bapak, Ibu, Saudara, persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam surga, Bapa yang menjadi sumber kehidupan dan pengharapan kami, betapa kami mengucap syukur atas pemeliharaan, penyertaan, dan segala berkat yang boleh kami terima daripada-Mu. Pada saat ini kami menghaturkan persembahan ya Tuhan. Memang tidak sebanding dengan apa yang Bapa berikan pada kami, tetapi sungguh kami melakukannya dengan sukacita. Kiranya Bapa berkenan memberkati dan menyucikan persembahan kami ini. Demikian juga kami berdoa bagi hamba-Mu, baik yang mengelola maupun yang menggunakan persembahan ini. Kiranya Bapa berkati
dan karuniakan hikmat supaya bisa mengelola dengan baik, sehingga persembahan ini berguna untuk pelayanan dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa, apabila di dalam melakukan persembahan terselip dosa dan salah kami. Bapa yang Maha Baik, kami juga sungguh bersyukur ya Tuhan untuk berkat firman yang boleh kami terima melalui Bapak Pendeta Heru Sumbodo. Kiranya Bapak berkati Bapak Heru beserta keluarganya, diberikan kesehatan dan pimpinan di dalam melayani jemaat-Mu di sini. Demikian juga berkati kami ya Bapa, sehingga firman yang sudah kami terima ini boleh tertanam dalam hati, menguatkan iman kami, dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Demikian ya Tuhan, doa permohonan dan persembahan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya, amin. Dengan tetap berdiri, marilah bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama menanggapi apa yang menjadi penyataan tuntunan karya Allah memasuki Minggu Palma Rum ini dengan kita menyanyikan NKP 83 bait 1 dan 2. Disalib
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami memiliki keberanian untuk belajar menjadi hamba yang rendah hati, Jadilah saksi Kristus. yang siap memberitakan bahwa janjinya yang selalu ditepati. Terpujilah Tuhan. Melalui kehidupan kami di sini, kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin Hosiana, Amin Hosiana, terpuji namamu, Amin Hosiana. Waktu untuk doa pribadi. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heru Sumbodo yang telah melayani ibadah Minggu Palma Rum hari ini, organis yang telah mengiringi pujian, song leader yang telah memimpin pujian, petugas multimedia yang melayani pada hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah melayani pada pagi hari ini. Marilah kebaktian ini kita akhiri dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 162, bait 1 dan 2, Hosiana Putra Daud. Mari kita nyanyikan dengan berdiri.